Ladies and gentlemen, boys and girls, welcome back to our podcast by Overheard the Friends with Benefits. Ladies and gentlemen, boys and girls, kembali lagi di FWB Podcast by Overheard the Friends with Benefits, and back again with your host. This is Mimin yang setia menjadi host sekaligus narator kebanggaan Sobat Nganus kalian. Apa kabar semuanya guys? Semoga kalian berada di suatu kesehatan yang baik ya guys, di masa pandemi yang banget, yang makin caur ini. Aduh, ya. Gua mungkin hari ini per Kamis hari ini gue baca-baca berita tadi di Instagram or whatever, bahwasanya it's officially pemerintah memberlakukan PPKM darurat yang akan dilakukan mulai tanggal 3 Juli sampai 20 Juli 2021 untuk Pulau Jawa dan Bali nih guys. Ini source-nya dari kompas.com. Mungkin ada beberapa klausul gitu. Ada beberapa hal-hal yang dibatasi. Contohnya ada sektor non esensial wajib seperti 100% WFH. Terus kegiatan belajar mengajar online lagi. Terus kalau misalkan sektor esensialnya 50% maksimal staff work from office. Nggak ada lagi makan-makan yang ada dine in atau itu harus take away dan delivery only. Pelaksanaan konstruksi boleh 100% beroperasi dengan protokol kesehatan. Mall ditutup. Tempat ibadah ditutup. Fasilitas umum dan kegiatan sosial atau olahraga ditutup. Transportasi umum kapasitas 70% atau taksi atau Grab. Resepsi pernikahan dihadiri maksimal 30 orang. Bagi yang menggunakan transportasi jarak jauh seperti pesawat, bus, kereta api harus menunjukkan kartu vaksin. Nah, ini salah satu langkah pemerintah untuk mengajak kalian untuk vaksinnya. Jadi yang belum pada vaksin, cepetan vaksin. Jangan ngadi-ngadi. Atau harus menunjukkan PCR H-2 untuk pesawat, H-1 swab antigen untuk moda transportasi jarak jauh lainnya. Supermarket, pasar, dan toko kelontong akan tutup jam 8 malam. Ini dari kompas.com. Ya, oke lah. Semoga dengan adanya ini kita bisa membantu mengurangi gitu ya, masa yang kita nggak tahu dari mana, atau COVID-19 ini yang terus nggak bisa habis. Gue percaya nggak percaya ya, mungkin untuk ada orang sebagian yang nggak percaya, tapi gue percaya bahwasanya ini tuh ada. Jadi buat yang percaya, yuk kita sama-sama menjaga diri kita untuk lebih aware terhadap diri kita. Buat yang gak percaya, ya udah kita toleransi aja. Jangan saling berdebat, nggak bakal ada habisnya. Jadi ya sama-sama aja lah ya, kita saling mendukung gitu loh, agar terciptanya ya kondisi yang balik normal lagi kayak seperti sebelum-sebelumnya gitu loh. Karena gue miss banget dan gue kangen banget nonton konser. Gue ngapain dengan sesuatu hal yang berbau dengan orang banyak, itu gue kangen banget. Ya paling gitu aja. Ini sedikit informasi jadi biar kalian update, karena ini juga baru banget. Sekarang tanggal 1 kan, berarti 2 hari lagi akan ada pemberlakuan PPKM besar dari Pulau Jawa dan Bali. Oke. Dan seperti yang kalian tahu, sekarang adalah hari Kamis. So gue sudah mencari dan memilih cerita yang akan gue bacain di podcast pada episode kali ini. Tapi belum sejauh dari sana, gue minum dulu ya. Hari ini gue minum sampah banget ya. Cuma di FWB Podcast dimana gue minum ya bodo amat, gue nguap, gue ngantuk, gue ngapain ya udahlah ya. Kadang gue juga
Ngepot juga lagi kan. Oke, tanpa banyak basa-basi lagi, langsung aja gue akan membacakan ceritanya. 1, 2, 3. Halo Min, apa kabar? Aku mau cerita tentang pengalaman yang barusan aku jalanin seminggu ini. Jadi aku 2 minggu yang lalu iseng dan gabut main dating apps. BTW aku sudah nikah beberapa tahun dan tidak punya anak. Kebetulan aku match dengan salah satu cowok yang usianya 27 tahun. Dia kelihatannya single by the way. Kami chat dan aku ngerasa nyambung karena asik aja orangnya. Dan lumayan dia tuh open minded. 2 hari chat berturut-turut terus dia minta nomor WhatsApp buat nelpon katanya. Aku bilang sore atau malam aja teleponnya. Dia bilang gak bisa terima telepon kalau di jam-jam segitu. Dan iseng lah aku nyelotok, takut ketahuan istrinya ya. Karena aku juga sudah berkeluarga, aku paham sama hal kayak gitu. Dan dia kaget tapi gak bohong. He say yes. Dan aku juga sih udah gak kaget gitu loh. Terus komunikasi berlanjut lewat chat, telepon, di jam kerja dia pagi sampai sore. Semua diomongin. Dan aku juga jujur kalau aku juga sudah menikah. Aku ngerasa ada teman yang bisa ngerti gitu karena kami sama-sama sudah berkeluarga. Dia sampein alasan dia main Tinder buat nyari fun and sex doang. Karena yang dia dapat dari rumah gak memuaskan. Sedangkan aku gak terlalu peduli soal seks. I just need someone to talk about everything. Terus beberapa hari setelahnya dia ngajak untuk meet up. Jujur, aku sama sekali gak ada niat meet up sama orang yang main Tinder. Jadi aku jawab lah, lihat ntar ya, bisa atau enggak. Tapi dia malah bilang, biasanya kalau cewek udah ngomong gini pasti gak bakal meet up sih. Di situ aku kayak ngerasa diremehin dan tertantang gitu. Tapi di sisi lain aku takut aja meet up sama cowok lain di suatu kota gitu. Takut ketahuan laki gue anjir. And finally aku iyain ajakan meet up-nya, tapi just car talk doang, jangan di public space gitu dia okein. Sorenya pulang dia kerja, dia jemput aku, kita ngobrol everything sampai keliling-keliling semua pengalaman cheating dia selama nikah. FWB-an dia yang gak memuaskan. Dari situ aku tangkep dia emang pure mau nyari kepuasan batin doang main dating apps ini. Kita berhenti keliling, dia parkirin mobil ke tepi jalan. Masih tetap ngobrol, cuma aku udah ngerasa obrolan makin deep dan makin intim. Sudah beberapa kali skin contact juga. Like aku pukul pelan bahu dan paha dia juga pegang tangan aku. Sampai akhirnya dia ngomong, aku boleh kiss gak? Aku cuma diem sambil natap dia dan senyum. And yes, we are kissing. Aku sambut hangat ciuman dia. Damn, it's for the first time I am cheating. Dia juga kerasa nafsu banget ciumannya. And I'm enjoying it. By the way, cowok ini Chinese min, dan aku hijab. Jadi beda agama. Dan tangan dia udah gerilya kesana kemari, kan sekitar leher dan dada. Terus aku bilang, kok mau aku lepas hijab? Dengar aku ngomong gitu, bukan dijawab, dia malah makin nakal dan liar ciumannya. Shit. Ciuman itu biasa sebenarnya min, cuman karena momen cheatingnya itu yang bikin aku horny juga. Aku buka hijab dan dia lanjut kissing sambil main di dada. Ciumannya makin nakal ke leher dan telinga sampai aku gak kuat buat gak mendesah. Dia lanjut buka kancing bajuku dan mulai nyumin boobsku dan anjir enak banget. Tangannya juga makin nakal, masuk ke celana dan iya, dia nemuin Meki aku yang udah becek banget. Disapa gitu juga tanganku nggak tinggal diam. Torpedonya juga udah keras banget anjing ini pakai iya bang. Sat.
Aku emang hobi ngemut jadi tambah horny. Dia fingering beberapa menit sampai aku benar-benar gak tahan. Tapi masih bisa mikir buat gak having sex di first time meet ini. Aku tawarin lah buat aku BJN. Iya, dia benar-benar keranjingan pas aku emut. Dia bilang emutanku lebih enak dari istri ataupun cewek yang pernah main sama dia. Gila. Tiba-tiba kayak gitu makin deep dong aku moodnya, makin pengen aku bikin klimaks. Tapi dia tahan nggak mau sampai klimaks katanya. Dia mau klimaks kalau having sex sama aku mikir dulu nih, nggak mungkin buat aku yang pertama kali cheating having sex di mobil dan di public space gini. Jadi aku saranin buat check-in aja. Dan hari itu dia izin lembur sama istrinya sampai jam 9 malam karena asik enak-enak sama aku kan. Dan 2 hari setelah kejadian di mobil itu, dia beneran check-in dan izin lembur lagi ke bininya. Sedangkan aku yang LDR sama laki gampang aja izin keluar rumahnya. Dia nyampe duluan di hotel, aku nyamperin, kita ngobrol bentar ngebangun suasana dan we do it sex. Permainnya biasa aja tapi bisa bikin aku klimaks berkali-kali. Mungkin juga karena faktor aku LDR juga sama suami ya, jadi harus sentuhan juga. Kita main 3 ronde dari jam 5 sore sampai jam 8 malam. Jeda-jeda sambil pillow talk gitu. Dan aku bilang kalau aku tahu yang dia perlukan cuma sex, even kalaupun someday he didn't need me again to having sex, aku mau kami tetap kontak-kontakan as a friend gitu. Dan bilang aja gak perlu lost kontak tiba-tiba kayak hantu. And he said yes. Sampai harinya selesai dan check out. Dan hari Rabu adalah tempat sehari setelah kami check out dari hotel. Bangsat, gue minum dulu dah. Dan pagi ini dia bilang dia gak bisa lagi buat having sex sama aku. Aku tanya alasannya, dia bilang gak tahan cium bau body mist dan parfum aku. Karena dia bilang nafsuan banget, jadi daya tahanin. Anjing ya. Aku bukan tipe orang yang boleh tersinggung ya. Karena aku yang tahu diri aku sendiri kan. Aku gak bawa badan, aku gak bawa ketek. Dan jujur yang bawa ketek malah dia. Karena kita meet up saat dia pulang kerja dan keringetan kan. Aku gak ngerti lah ya, itu cuma sekedar alasan atau apalah. Tapi it's okay, aku bilang. Toh aku juga dari awal gak ada niatan cheating sebenarnya. Gak niat meet up juga, jadi ngelakuin seks sama dia juga gak pakai feel dan deep banget. Cuman agak kecewa sama alasan yang gak rasional aja sih. Jadi dari awal kita ada chat tentang mana yang lebih penting, fisik apa personality. Dia bilang fisik number 1, personality yang kedua. Sedangkan aku sebaliknya, tapi aku bilang ke dia percuma aja, antik tapi gak punya skill. Aku tanya berkali-kali ke dia pas gak kemarin main sama aku. He said really satisfied sama bini dan FWB-nya dia sebelumnya gak pernah sampai beronda-ronda kalau main. Jadi pengalaman banget sih buat aku, Min. Pengalaman pertama cheating on my husband, dan itu sama laki orang juga. BTW kalau aku pilih dibacain, tolong anonim kan ya, Min. Thank you. Oke. Ada-ada aja. Aduh. Bisa begini anjing. Baiklah. Banyak banget orang yang udah nikah, udah punya pasangan, udah berkomitmen sehidup semati, tapi ternyatanya masih begini. Apalagi yang pacaran. Bentar gue nge-pause dulu dah. Gue gak tahu ya, kenapa banyak orang yang selingkuh atau banyak orang yang berkedok FWB padahal mereka selingkuh gitu loh. Sesuatu hal yang lupa buat, karena dalam kata selingkuh itu sendiri adalah dalam KBBI, dimana lu melakukan sebuah perbuatan secara diam-diam tanpa sepengetahuan orang lain gitu. Bukan berarti lu diam-diam dan gak bilang terus lu bukan selingkuh namanya gitu loh. Oh my god. Ya mungkin gue gak tahu ya, banyak orang yang kurang dalam artian kepuasan gitu dan mencari pelampiasan kepada orang lain gitu. Ya cuman gimana anjing. Cuman yang anjingnya adalah
Ternyata masih banyak banget oknum-oknum yang bermain dating apps untuk mencari kesenangan semata. Ya it's okay. It's okay gitu loh. Cuman why? Kayak apa ya? Bingung aja gue. Lo just for sex and fun. Cuman udah buang. Maksud gue, please lah. Gitu. Aduh. Apakah rata-rata kayak gini orang-orang kere atau gimana sih? Gue nggak paham juga. Sorry bercanda. Cuman ya semua ini sebenarnya solusinya adalah lo untuk bisa komunikasi gak sih? Gue nggak tahu ya karena gue nggak dapat cerita dari pihak cowoknya. Tapi yang gue tangkap adalah lo bisa kurang begini karena lo kurang komunikasi gak sih ketika lo for sex and for everyone kayak gitu. Dan untuk cewek-cewek ataupun sebaliknya untuk cowok-cowok, ketika lo dijadikan sebuah selingan dan lo melakukan hubungan kayak gitu dalam tanda kutip having sex yang konsensual karena atas dasar sama-sama mau, lo jangan terlalu percaya kalau misalkan lo dibilang lebih enak dari istrinya, dari mantannya, dari pacarnya, dari mantan FWB-annya atau FWB yang lain. Jangan percaya anjing. Itu bullshit man. Masalah skill dan jam terbang itu emang dua hal yang nggak bisa dihilangin gitu. Cuman ya tolonglah, lo juga pinter atau lo juga bisa menilai gitu loh. Dan yang anjingnya adalah perkara bau badan. Perkara bau badan jing. Dengan kayak gitu lo menjudai sebuah hubungan yang emang sebenarnya salah, cuman gak rasional aja anjing. Nyet. Aduh. Ya gue gak tahu sih sampai jalan pikiran orang-orang di luar sana. Cuman ya semoga gak gue buat kalian semua untuk lebih bisa menghargai seseorang. Kalau lu masuk dalam hidupan orang, jangan terlalu dalam atau lu jangan terlalu aneh-aneh atau ngadi-ngadi. Terlebih dia juga udah punya orang atau sudah sah atau gimana. Ya janganlah kurang-kurangin hal-hal kayak gitu. Karena gimana pun caranya kita harus menjaga toleransi, menghargai privacy orang lain, menjaga atau mengetahui batasan-batasan apa yang gak harus lo langgar. Untuk yang para yang sudah pada punya istri atau suami, tolong dijaga untuk komunikasinya. Dan bagaimanapun juga segala perbuatan cheating sebesar apapun, sekuat apapun alasannya, perbuatan itu tidak pernah bisa dibenarkan. Jadi gue sangat amat tidak setuju ketika ada orang yang selingkuh atau apapun, untuk sekuat apapun itu alasannya. Dan janganlah kalian berkedok FWB padahal kalian selingkuh gitu loh. Lu punya pacar, lu punya suami atau lu punya istri, lu tiba-tiba tipis-tipis sama orang lain, lu dapat jatah-jatah yang gak seharusnya atau batasan-batasan dari seseorang tanpa pengetahuan pasangan lo, lu selingkuh. Kecuali pasangan lo tahu dan lu minta izin, itu beda, itu lain cerita. Dan mengizinkan gitu aja. Gue gak bisa banyak-banyak untuk sore ini. Terima kasih buat sobat nganu yang selalu setia mendengarkan podcast FWB Podcast pada hari ini. I'm so happy. Cuman agak bersedih karena ada PPKM Mikro. Ayo kita bantu peran pemerintah untuk menanggulangi COVID. Ayo kita lebih aware sama diri kita sendiri. Jangan selalu orang banyak. Ya. Semoga gue juga dilindungi dari para COVID-19 ini yang gue nggak tahu virusnya gimana. Dan buat teman-teman yang lagi sedang berjuang mencari pundi-pundi rupiah, semoga dimudahkan. Buat teman-teman yang sedang melawan atau berjuang melawan COVID-19 atau mungkin yang lagi sakit atau ada keluarganya yang sedang terkena, semoga disembuhkan dan bisa kumpul bareng lagi. Semoga lekas pulih.
Semoga lekas pulih juga Indonesia. Gue harap Nis bisa menjadi lebih normal lagi ya. Gue berharap banget dan berdoa banget agar semuanya bisa kembali normal dan bisa bermain lagi. Anjay. Oke. Tanpa banyak basa-basi, mau ngingetin juga untuk follow Instagram gue di @overheardfwb, follow my backup account di overheardfwb pakai underscore belakangnya. Yang mau jajan boleh di fwb.store, yang mau cerita yang kayak gini ceritanya mau dibacain di FWB Podcast boleh langsung DM ke @ofwb podcast. Mungkin gitu aja, ambil positifnya, buang jauh negatifnya. Kalau ada salah-salah kata, I'm so sorry. Gue gak bermaksud untuk menyinggung pihak-pihak kemanapun. Gue hanya ingin membacakan, sharing. Ya syukur-syukur ada yang teredukasi. Gitu aja sih ya. Oke, tanpa banyak basa-basi lagi, di sini gue Mimin pamit undur suara. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Besok Senin akan ada episode terbaru. Sampai jumpa dan bye-bye.